seperti malam-malam Rasulullah Khadijah lagi ada di rumah, itu jarak antara rumah Rasulullah dengan Gua Hiro sekitar 4 kilo. Rasulullah jalan bolak-balik malam-malam dalam Gua Hiro sendirian, datang nggak pamit, ya. Terus datangnya pun kita udah tahu ceritanya, Rasulullah langsung dipegang, langsung didekat. Kalau kita kayak gimana kira-kira gitu, malam-malam sendirian di hutan gitu, terus tiba-tiba ada yang mulot gitu. Dan bukan cuma itu, langsung ditodong, Iqra, baca. Baca, kalau gitu sih tapi nggak, Rasulullah masih bisa ngejawab. Udah malam ya, saya nggak bisa membaca. Itu pertemuan pertama. Dan di nggak ada cerita ke Rasulullah bentuknya manusia, bentuknya yang asli. Bentuk yang kedua, Rasulullah pertama kali melihat malaikat Jibril bentuknya yang asli waktu turun wahyu yang kedua, itu surat Al-Mudaththir. Kata Rasulullah, ketika saya pertama kali melihat malaikat Jibril membentangkan sayapnya, langit yang tadinya terang tiba-tiba jadi gelap. Saking terus di dalam surat ke-35 pada bacanya tentang sayapnya malaikat ini. Tentang sayapnya malaikat. Nah, baca ayat pertama artinya ini. Hai Pertama, oke. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah membahkan pada cipta-ciptanya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu cerita Allah, firman Allah tentang malaikat. Ada malaikat yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap, dan Allah menambahkan ciptaannya sesuai dengan yang malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Jadi kalau 2 sayap aja udah jauh banget dari barat sampai timur ya. Yang tadinya langit terang tiba-tiba gelap, malaikat Jibril itu 600 sayap. Jadi balik lagi hadis yang tadi, Rasulullah nggak nyebut dia orang tua, dia pengajian orang tua, tapi juga termasuk pengajian remaja, pengajian anak-anak, kata TPA, termasuk TPA, itu termasuk dalam hadis yang tadi. Tidaklah berkumpul ya kaum muslimin, orang-orang. Pertama mereka baca Al-Quran, syaratnya nih, makanya kalau bisa kalau kumpulan-kumpulan itu kita ngaji dulu walaupun 1 ayat. Pertama mereka ngaji, baca Al-Quran, kemudian mereka diskusi ya. Kecuali yang pertama, hafathumul malaikat, malaikat turun terus sayapnya dibentangkan. Jadi kita nggak kelihatan emang sekarang tahunya ada tembok di atas gitu. Tapi kata Rasulullah, karena malaikat terbuat dari cahaya ya. Jadi kata Rasulullah yang pertama, hafathumul malaikat, malaikat itu membentangkan sayapnya. Di hadis yang lain, itu hadis yang pertama. Hadis yang lain, jadi Allah itu punya malaikat, dan jumlah malaikat itu tidak terhitung. Di hadis yang lain lagi, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj waktu diwajibkan sholat pertama kali, Rasulullah, jadi di atas, kata Rasulullah, tepat persis di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Ka'bah itu jutaan orang yang sekarang lagi hajian tuh tawaf. Nah, di Baitul Ma'mur tepat di atas Ka'bah itu jutaan malaikat pun tawaf. Kata Rasulullah, yang tawaf di Baitul Ma'mur, malaikat itu jumlahnya 70.000. Sekali tawaf 70.000, sekalinya keluar, datang malaikat yang baru dari jadi saking banyaknya 70.000 tawaf selesai, 70 keluar, datang 70.000 yang baru, selesai, keluar, datang lagi 70.000. Saking banyaknya jumlah malaikat. Seperti itu. Dan kata Rasulullah di hadis yang kedua, hadis yang pertama hadis yang kita bahas, yang kita diskusikan, hadis yang kedua kata Rasulullah, Allah punya malaikat. Malaikat ini selalu berjalan di muka bumi mencari orang-orang yang sedang ya, kalau misalkan mereka melihat nih ada orang lagi ngumpul, lagi ngaji, melihat kita nih ceritanya malaikat. Ya. Kemudian mereka datang, berduyun-duyun tuh, ngumpul sampai bertumpuk-tumpuk, sampai Allah nanya kepada malaikat, ada apa di bawah, ada apa di bumi? Ada hamba-hambamu yang sedang berkumpul, sedang mengingat Allah, sedang mengingat engkau. Kemudian Allah nanya lagi kepada malaikat. Allah nanya ke malaikat itu bukan Allah nggak tahu ya, tapi hanya sekedar diskusi gitu.
Kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apa yang mereka takutkan? Kata Allah, kata malaikat, mereka takutkan neraka engkau. Kemudian kata Allah langsung ke malaikat, saksikanlah bahwa aku mengampuni dosa-dosa mereka yang sedang berkumpul di situ. Nah, jadi kumpulan-kumpulan seperti ini banyak manfaatnya. Pertama, ya, dosanya diampuni. Ya. Ini kan semuanya sudah balik nih. Jadi seorang muslim itu mulai dicatat amalannya kalau dia sudah balik. Kalau yang laki-laki sudah mulai mimpi basah, ya, tawa. Ngerti gitu? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan ya sudah datang apa namanya bulanannya sudah datang, bukan gaji. Seperti itu. Nah, sejak saat itulah apa namanya malaikat mulai nyatat. Kalau baik dia catat, yang buruk juga dia catat, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang buruk-buruk, nah, kan perlu di apa istilahnya dihapus lah ya. Punya dosa-dosa kita hapus. Nah, salah satu bentuk menghapus dosanya ya kita ngumpul seperti ini. Seperti salah satu bentuk manfaat kita ngumpul seperti ini. Manfaat yang kedua, di hadis yang pertama tadi malaikat akan berkumpul. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hafathumul malaika wa nazalat alaihim sakinah, akan turun ketenangan batin kepada kita. Beda kalau kita ngumpulnya di pub gitu ya. Kecuali kalau di pub sambil ngaji gitu. Orang minum ini gimana? Yang lain pada muter-muter gitu, kita pegang Quran. Kira kalau ngumpulin tempat seperti itu, rasa hati ngumpul tempat seperti ini, tempatnya tidak perlu di musola, bisa di taman, ya, bisa dimanapun. Tapi ketenangan batin itu yang akan berbeda. Jadi manfaat yang kedua kata Rasulullah, nazalat alaihim sakinah. Yang ketiga ya, wa ghasyiyat alaihim rahmah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun. Kasih sayang Allah akan turun. Apalagi kalau misalkan kumpulan-kumpulan kita ini terus menerus, insya Allah kalau misalkan suatu saat kita pulang ke Indonesia atau misalkan kita berpisah, pasti ada apa namanya kenangan-kenangan indah. Ya. Kenangan-kenangan indah itu pasti akan terus nempel gitu, sehingga pasti ya saya sendiri sudah mengalami teman-teman pengajian dulu itu seperti saudara sendiri, nanya kabar, nanya gimana kondisi keluarganya sekarang, kalau misalkan udah punya anak gimana anaknya gitu, udah apa namanya saking akrabnya. Nah yang terakhir yang keempat kata Rasulullah tadi, malaikat turun, terus kasih sayang turun, terus apa namanya rahmat turun, sakinah ketenangan turun. Yang terakhir zakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebutkan satu persatu orang yang sedang kumpul itu di depan para malaikat. Di depan para malaikat. Kalau kita ngumpul seperti ini, kalau misalkan anggaplah di sekolah gitu ya, kepala sekolah itu lagi rapat sama guru-guru, katakanlah seperti itu. Sedang rapat, terus kata kepala sekolah, apa istilahnya di sini, ada kepala sekolah nanti? Ada juga ya. Headmasternya gitu. Apa istilahnya? Prinsipal. Misalkan disebutkan di apa namanya itu ada anak kelas 2 SMP, ada anak kelas 2 SMA, ada namanya Fazal, orang cerdas, lagi rapat disebutin sama kepala sekolahnya, jadi dipuji-puji sama kepala sekolah. Kira-kira gimana perasaannya kalau Fazal tahu? Senang, bangga ya. Atau misalkan jangankan begitulah, ibu-ibu orang tua kita, misalkan orang tuanya Fazal juga rajin. Kira-kira kalau misalkan Faza dengar dari sini gimana perasaannya? Gitu. Itu baru tingkat manusia, gitu. Baru tingkat manusia. Belum lagi kalau misalkan yang disebutkan apa namanya, yang menyebutkan nama kita itu Allah. Semakin tinggi kita semakin bangga. Gitu. Disebut namanya sama orang tua, lagi ngumpul, disebut sama orang tua, nama kita dipuji-puji di ibu-ibu yang lain, kita udah senang. Kalau misalkan udah nikah apalagi nih, kita dipuji sama mertua itu senang banget. Di sekolah kita dipuji sama kepala sekolah, pas lagi di depan guru-guru itu senang. Makin gede, makin tinggi, makin senang. Terus misalkan dipuji sama Pak Dubes, ya, di depan staff-staffnya itu tambah senang lagi gitu. Karena orang yang apa namanya, orang yang dengar tentang kebaikan kita itu makin banyak. Semakin tinggi, kita semakin senang. Apalagi kalau misalkan yang menyebutkan itu Allah langsung di depan para malaikat. Jadi kata Allah, nih ada Naya sekarang lagi di musola KBRI lagi ngaji, tuh lihat ke bawah. Kata Allah seperti itu. Ada Hanif, ada Fahri, ada Ikhlas, ada Sarah, ada Ipung, ada
ada Mas Saad, ada Masya Allah Pak Iwan. Harus kesambut Pak, alhamdulillah duduk di sini. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir ini janji Rasulullah, dan Rasulullah nggak pernah ingkar janji, ingkar janji. Terus kok nggak kerasa sih? Nggak kerasa gitu. Memang semua yang terkait agama itu lebih banyak tentang masalah keimanan. Yang artinya iman itu artinya percaya. Orang itu kalau misalkan udah kelihatan banget, ya sangat mudah percaya. Sangat mudah percaya. Misalkan dikasih tahu ada orang cerita gitu. Mobil itu bagus loh, misalkan mobil Ferrari itu bagus di cetek, mesinnya gede, terus cc-nya gede, terus sekali injak jalannya kencang. Orang yang kalau misalkan belum melihat itu masih bingung percaya atau nggak percaya atau nggak. Bahasa Arabnya itu iman. Kalau misalkan kita percaya sama omongan dia, berarti kita beriman sama omongan dia. Tapi kalau misalkan udah melihat langsung, itu udah beda lagi, ya. Udah beda lagi. Makanya kenapa hari kiamat, ya, iman-iman orang-orang yang baru beriman itu nggak diterima. Kayak misalkan matahari udah muncul dari barat. Itu sama Rasulullah udah diingatkan, kalau matahari sudah muncul dari barat, iman itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena ya udah ada buktinya gitu, udah ada buktinya. Atau misalkan taubat itu nggak akan diterima kalau nyawa sudah nyampe di tenggorokan, udah hampir mati, udah sekarat gitu. Orang udah sekarat. Kenapa? Karena orang lagi mati, orang sekarat itu dia punya pandangan mata yang lain. Dia udah bisa melihat dunia yang lain. Udah bisa melihat dunia yang lain. Jadi apa yang pernah diomongkan sebelumnya depan matanya. Makanya udah nggak ditutup lagi. Beda kalau misalkan masih jauh-jauh dari situ. Kita misalkan kok nggak kerasa sih, dia percaya aja dulu, iman aja dulu. Itu yang disebut dengan keimanan. Janji-janji Rasulullah misalkan tentang surga, iman aja dulu. Ada surga itu, neraka itu ada. Itu yang disebut dengan mukmin. Kalau kita percaya, berarti kita mukmin. Seperti itu. Kalau kita percaya sama hadis ini, berarti kita mukmin. Dan insyaallah alhamdulillah kita sudah kumpul di sini. Mudah-mudahan janji Rasulullah itu nyampe ke kita, ya. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah sebutkan 4 hal tadi, malaikat turun, terus kita dapat rahmat, terus kita dapat ketenangan batin, ya. Terus kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu terrealisasi buat kita semuanya. Amin ya Allah.